Kota Banda Aceh merupakan kota Islam tertua di Asia Tenggara. Telah dikenal sebagai ibu kota kerajaan Aceh Darussalam sejak tahun 1205. Zaman dahulu, kota ini kerap disebut dengan nama Bandar Aceh Darussalam. Sebagai ibu kota provinsi dengan penduduk paling padat, Banda Aceh harus menjadi contoh beragam hal, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak di tengah pandemi COVID-19. Hal inilah yang tercermin dari kegiatan Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, yang dilakukan di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh. Di desa yang terletak di tepi perairan Selat Malaka ini, Posyandu kerap diadakan di balai desa atau musola yang oleh masyarakat setempat disebut menasah. Setiap bulan, Posyandu di Gampong Deah Raya bisa dilaksanakan 2 atau 3 kali, tergantung jumlah warga yang harus mendapatkan layanan kesehatan. Agar pelayanan posyandu ini bisa maksimal, aparatur desa melakukan kegiatan dengan turun ke lapangan, menyambangi rumah ke rumah, mendata warga yang memerlukan bantuan kesehatan, serta melakukan sosialisasi ragam dan program kesehatan yang sedang dijalankan di kampung mereka. Dalam mengunjungi ke rumah warga, memang kader-kader ini saya perintahkan. Jadi tolong yang ada balita, anak-anak balita ataupun bayi, tolong diperhatiin seluruh masyarakat yang ada di desa Deah Raya, tolong mengunjungi ke rumah-rumah. Apa kendalanya? Orang ini konsultasi sama Puskesmas Kecamatan Syah Kuala. Memang itu sangat perlu. Walaupun dalam keadaan COVID-19, tapi posyandu kita adakan tiap bulan. Kunjungan dari rumah ke rumah di Gampong Deah Raya ini terbukti memberikan hasil, khususnya terhadap kegiatan di posyandu. Para ibu dan putra-putri mereka antusias untuk mendatangi dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan dan juga kader posyandu tentang ragam masalah kesehatan yang tersedia. Di awal masa pandemi COVID-19, kegiatan ini sempat terhenti. Namun sejak beberapa bulan terakhir, pelayanan dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan. Bulan 6 kami sudah mulai berjalan lagi, tetap mengikuti prokes, itu protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dengan 6 langkah ya Pak ya, itu tidak lupa memakai masker. Jadi sekarang pelayanannya pun tetap seperti biasa. Pasiennya pun ramai juga yang datang. Posyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diadakan oleh, dari, dan untuk masyarakat, dibantu oleh petugas kesehatan dari Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Masyarakat yang menjadi relawan atau mengabdikan diri dalam tugas-tugas posyandu disebut kader posyandu. Di Deah Raya, sesuai arahan kepala desa setempat, aparatur desa pun turun ke lapangan untuk melengkapi tugas kader posyandu. Mereka dituntut proaktif untuk melakukan beragam sosialisasi tentang kesehatan, terutama kesehatan ibu, bayi, dan anak balita. Kader pergi ke tiap-tiap rumah, mengajak, memberikan informasi supaya ibu balita bisa membawa balita ke posyandu. Karena sekarang banyak sekali balita yang kena stunting. Kebetulan di Kampung Deah Raya tidak ada. Tugas kader mendata balita, menimbang, dan memberikan arahan kepada balita-balita yang kita bilang gizinya kurang lah itu. Data dari kader posyandu yang berkeliling dari rumah ke rumah ataupun informasi kesehatan warga yang dikumpulkan oleh aparatur desa bermuara ke puskesmas. Inilah yang menjadikan acuan petugas puskesmas untuk menentukan rumah-rumah warga yang mendapatkan layanan jemput bola. Layanan jemput bola atau berkunjung ke rumah-rumah warga yang membutuhkan layanan kesehatan telah menjadi kebiasaan baru di tengah pandemi yang dijalankan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Syah Kuala. Layanan yang diberikan diupayakan berlaku untuk segala urusan kesehatan yang memungkinkan ditangani oleh kegiatan jemput bola. Terkait kesehatan anak-anak sebagai tunas bangsa, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah imunisasi
yang harus dilakukan sesuai jadwal dan usia sang anak. Selama pandemi ini banyak yang datang ke puskesmas kurang, jadi kan kita lakukan jemput bola. Kita buat janji dulu dengan orang tua, kita buat janji dulu telepon atau WA. Jadi Bu, kapan kita ini jadwalnya sudah suntik anak ibu hari ini. Jadi kayak mana? Misalnya 2 hari sebelum kita jatuh tempo dia untuk suntik jadwalnya, kita telepon, jadi boleh ke rumah gitu. Kondisi kayak gini saya mikir 2 kali untuk bawa anak keluar, apalagi kondisi anak kadang-kadang kan kurang fit. Alhamdulillah memang kok ada petugas yang mau datang ke rumah, ikut mengajak untuk imunisasi anak. Mungkin memang sakitnya untuk saat diimunisasi sakit, mungkin kita nggak tega, tapi efeknya untuk jangka panjang insya Allah untuk kesehatan anak. Kunjungan dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau petugas medis adalah keberhasilan yang patut dicontoh. Pandemi COVID-19 memang harus disiasati dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Sinergitas antara pemerintah setempat dengan petugas lapangan dan masyarakat dituntut untuk memiliki semangat dan motivasi yang sama. Jadi mereka di sini selalu kita motivasi, kita berikan sosialisasi kepada mereka terhadap program-program yang sangat diperlukan pada Posyandu untuk berhasil. Nah, jadi dengan ada pertemuan dengan pihak kecamatan, dari desa dengan pihak kecamatan, ini sangat membantu sebenarnya. Jadi ini bisa menyukseskan program-program Posyandu yang ada di kampung-kampung. Sinergitas dengan berbagai unsur dalam masyarakat sangatlah diperlukan agar Posyandu bisa menjadi tempat pelayanan kesehatan terdekat, khususnya bagi ibu, bayi, dan anak balita. Meski pandemi masih terjadi, namun perkembangan kesehatan tunas-tunas bangsa tak bisa dilalaikan. Tak hanya di Banda Aceh, Posyandu yang terus bergerak mencari formula terbaik sehingga layak menjadi contoh ada di Desa Ketitang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Terletak di dataran tinggi di jantung Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung memiliki hawa yang sejuk sepanjang hari. Tahun 2020 ini, Temanggung meraih penghargaan sebagai juara pertama nasional penerima penghargaan pembangunan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat kabupaten. Dengan predikat terbaik tingkat nasional tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tak mengendurkan semangat dan tetap memperhatikan ragam kegiatan di Posyandu sebagai wadah pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi usia emas seorang anak. Yang pertama, kegiatan Posyandu untuk balita itu adalah kegiatan penimbangan. Kemudian setelah dilakukan penimbangan, itu dari kader atau dari petugas di Posyandu itu memberikan penjelasan tentang hasil penimbangan itu. Jadi apakah anak ini pertumbuhannya bagus atau tidak bisa disimpulkan dari hasil penimbangan. Kuncinya itu di usia emas ya, 0 sampai usia 7 tahun itu kunci pertumbuhan, perkembangan, bahkan kunci masa depan seseorang itu di sini. Desa Ketitang di Kecamatan Jiwo, sekitar 21 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Temanggung, memiliki Posyandu yang aktif dan layak menjadi contoh. Di Desa Ketitang ini, Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu dijalankan beriringan dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lain, utamanya yang berkaitan langsung dengan anak berusia di bawah 5 tahun atau balita. Oleh penggerak PKK Desa atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Ketitang, kegiatan Posyandu
dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan Bina Keluarga Balita atau BKB dan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Jadi Posyandu Integrasi ini adalah salah satu program PKK yang dihandle oleh Pokja 4 PKK. Pokja 4 PKK itu adalah sebuah kelompok kerja dalam PKK yang membidangi masalah kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, juga perencanaan kesehatan. Nah, Posyandu Integrasi ini memang pelayanannya cukup luas, cukup banyak gitu ya. Kemudian fungsinya juga cukup luas jika dibandingkan dengan posyandu biasa. Dengan adanya Posyandu Integrasi ini, masa emas anak atau golden period dari anak itu bisa termanfaatkan dengan baik gitu ya, sehingga memang sesuai dengan potensi yang dimiliki anak masing-masing itu bisa termaksimalkan seperti itu. Saat ini terdapat 25 balita yang rutin mengikuti kegiatan Posyandu terintegrasi. Dalam setiap kegiatannya, Posyandu tak hanya sebagai tempat menimbang balita, namun menjadi tempat pelayanan yang lebih banyak dan fungsinya pun lebih luas. Dulu sebelum ada integrasi, Posyandu di sini hanya sekedar untuk pemantauan penimbangan berat badan dan kesehatan anak, dikasih PMT, dan sudah sekarang ada integrasi dengan BKB dan PAUD. Yang BKB-nya itu sasarannya adalah ibunya agar mengetahui setiap perkembangan dari setiap penambahan umur dari anak. Sedangkan untuk di PAUD mengacu ke perkembangan motorik kesehatan anak. Sebagai tempat pelayanan yang lengkap dan terpadu, Posyandu terintegrasi membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih beragam. Pengadaan kebutuhan ini mendapat dukungan dari Kepala Desa Ketitang yang secara khusus telah menganggarkan bantuan dari dana desa agar kegiatan Posyandu bisa berjalan dengan optimal. Di desa kami, Desa Ketitang, kita selalu mendorong kegiatan Posyandu yang ada di desa kita. Yang pertama tentunya dengan menyiapkan anggaran ya. Kita sudah dari dulu ya, kita siapkan anggaran untuk yang diberikan kepada balita berupa PMT, makanan tambahan. Dan kemudian selain dari dukungan anggaran, kita juga menyiapkan sarana dan prasarana seperti gedung ya, gedung Posyandu yang ada di belakang saya ini ya. Ini sudah jadi ya, kita bangun untuk nantinya kegiatan Posyandu desa kita. Sinergitas layanan sosial dasar telah diatur dalam Permendagri nomor 19 tahun 2011 tentang pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu. Integrasi Posyandu dengan Bina Keluarga Balita atau BKB dan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD adalah ikatan sistematik yang berhubungan secara timbal balik dilaksanakan dalam kerangka kerja yang berkesinambungan, saling dukung dan saling untung. Jadi kami mohonkan seluruh desa yang ada di Kecamatan Jumo ini, mari lewat dana desanya dan juga kadernya bersama-sama dengan tim penggerak PKK-nya, kita dukung, kita upayakan kesehatan dan juga keterampilan pendidikan dari generasi kita. Bersama kita wujudkan generasi yang tangguh dan berdaya. Data dari Dinas Kesehatan menyebutkan Posyandu di Desa Ketitang adalah satu dari 2 Posyandu terintegrasi yang ada di Kabupaten Temanggung. Melihat perkembangan yang ada, Posyandu di Desa Ketitang ini layak menjadi role model atau panutan bagi desa-desa lainnya. Posyandu sebagai layanan sosial kesehatan dasar tentu saja selayaknya aktif dan ditemukan di mana saja di pelosok bumi pertiwi. Termasuk di Desa Sungai Rukam 1, Kabupaten Tabalong yang berjarak 7 jam perjalanan darat dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.
dengan melibatkan peran aktif masyarakat sebagai kader, Posyandu diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan khususnya kepada ibu, bayi, dan anak balita. Itulah yang menjadi fokus kerja Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Melati yang terletak di Desa Sungai Rukam 1, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Beragam upaya dilakukan, berbagai usaha dijalankan, prestasi pun mereka dapatkan. Agustus 2020, angka stunting di Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong untuk pertama kalinya turun hingga ke angka 18,5%, di bawah standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO di angka 20%. Alhamdulillah menurun dari bulan Agustus ini tadi, angkanya menjadi 18,5%, yaitu kalau kita absolutkan adalah 103 per 556 orang. Di tahun 2019, angka stunting secara nasional ditetapkan di angka 27,67%. Pencapaian angka 18,5% di Kecamatan Pugaan tentu saja tak lepas dari peran serta Posyandu. Sebab stunting erat kaitannya dengan pertumbuhan anak-anak di usia bawah 5 tahun atau balita yang menjadi fokus kerja Posyandu. Salah satu Posyandu yang mencatatkan prestasi adalah Posyandu Melati di Desa Sungai Rukam 1. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan Posyandu ini. Namun sesungguhnya ada tugas ekstra yang diberikan kepada kader-kader Posyandu yang ada, yaitu sebagai ibu kader asuh. Istilah ini diberikan karena setiap kader yang bertugas memantau perkembangan kesehatan sekitar 7-10 bayi dan balita. Pemantauan dilakukan dengan sistem jemput bola, alias mendatangi rumah orang tua dari bayi atau balita binaan oleh ibu kader asuh. Kami memiliki 10 kader, satu kader masing-masing 7 anak asuh. Ya. Itu kenapa seperti itu? Nah, itu kan biar kami masing-masing anak bisa mengontrol gizinya bagaimana, mengetahui berat timbang, berat badannya bagaimana setiap bulannya. Hubungan baik antara ibu kader asuh dan ibu-ibu ini memudahkan sistem bintang buah hati untuk dijalankan di Posyandu Melati. Setiap bayi dan anak balita akan mendapatkan bintang pada setiap kedatangan di Posyandu. Bintang akan bertambah bila terjadi peningkatan pada angka timbangan atau tinggi badan. Jumlah bintang pada kartu Posyandu akan menentukan pencapaian kesehatan bayi dan anak. Jumlah bintang ini pula yang akan mempermudah kader Posyandu memantau dan mengevaluasi kesehatan anak binaannya. Dari kegiatan inilah, antisipasi terhadap stunting bisa dimulai dan dicegah. Keberadaan ibu kader asuh serta penerapan sistem bintang buah hati terangkum dalam program Gerbang Sejuta Hati telah membawa Posyandu Melati Desa Sungai Rukam 1 terpilih memenangkan Lomba Posyandu Terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019. Prestasi ini berlanjut dengan terpilihnya Posyandu Melati Desa Sungai Rukam 1 masuk 6 besar Lomba Posyandu tingkat nasional. Prestasi yang diraih tentu saja berkat pemahaman yang benar dari semua unsur yang terlibat dalam kegiatan Posyandu, baik tenaga kesehatan dari puskesmas maupun kader-kader Posyandu yang berasal dari masyarakat Desa Sungai Rukam 1. Selain memiliki pengetahuan yang cukup, mereka juga sadar bahwa kedekatan secara personal dengan ibu-ibu akan memudahkan kegiatan Posyandu. Kalau untuk ke Posyandu, masyarakatnya cukup antusias untuk datang ke Posyandu karena di Posyandu ini banyak yang didapat oleh mereka dari pengetahuan masalah gizi, cara pemberian makan anak, cara memberikan anak ASI yang benar, kemudian untuk ibu hamilnya lebih dekat lah daripada kita ke puskesmas, lebih dekat dengan masyarakat di Posyandu untuk melakukan pemeriksaan. Karena kader sendiri itu tahu terwujudnya keluarga yang sehat itu dimulai dari pelayanan dasar yang ada di Posyandu.
Keberhasilan Posyandu Melati yang ada di Desa Sungai Rukam 1, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong ini tak bisa lepas dari semangat yang dimiliki oleh kader Posyandu untuk menjalankan program Ibu Kader Asuh. Kedekatan dan keterikatan secara personal dengan para ibu yang memiliki bayi dan anak balita memang layak diapresiasi. Pemerintah setempat pun memberikan perhatian dengan menyiapkan insentif khusus sebagai pemacu motivasi agar senantiasa menjadi panutan untuk mencapai derajat kesehatan yang diharapkan. Nah, tentu saja kader-kader ini yang selalu kita berikan motivasi ya. Pertama, motivasi itu ya berupa penghargaan dari ya semacam insentif lah dari pemerintah desa. Kemudian juga kita berikan suatu kegiatan-kegiatan seperti jambore tingkat kabupaten ya. Ini juga dalam rangka karena mereka ini adalah pekerja yang sebetulnya tulus ikhlas tanpa mencari nafkah di situ. Jadi betul-betul kita harus melestarikan orang-orang seperti ini. 2.820 orang kader ini ya, yang diberi insentif hanya 60.000 per bulan tentu tidak cukup ya kan. Nah, tetapi kerelawanan mereka lah yang saya nilai punya andil yang besar ya, sehingga kegiatan Posyandu di Kabupaten Tabalong ini bisa berjalan dan berkembang dengan baik ya kan. Perhatian dan penghargaan kepada kader Posyandu serta-merta membawa pengaruh bagi masyarakat untuk menghormati pekerjaan mereka. Kader yang baik akan mampu merangkul kaum ibu untuk memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap kesehatan, khususnya kesehatan ibu, bayi, dan anak balita. Informasi masalah gizi itu lengkap, fasilitas untuk bermain anak cukup, untuk bermain, untuk belajar, untuk usia balita cukup. Informatif sekali, misalnya seperti imunisasi, nutrisi, asupan gizi bagi anak, ya seperti itu. Ilmu dan pengetahuan tentang kesehatan dasar lebih mudah didapat oleh kaum ibu apabila Posyandu mampu mereka jangkau. Kader-kader Posyandu yang mengabdi selayaknya selalu mendapatkan perhatian dan dukungan agar peran dan manfaat Posyandu bisa lebih maksimal. Seorang ibu yang sadar akan perkembangan putra-putrinya, seorang ibu yang memiliki informasi yang cukup tentang kesehatan keluarganya, adalah pangkal dari kesejahteraan suatu bangsa.